Tapi ada satu sisi kalimat yang nampaknya menjatuhkan sebenarnya tidak menjatuhkan selama kita masih saling paham, saling. Nabi SAW dan saya juga pemimpin di sebuah camp istana di pertengahan istana surga, di pertengahan surga. Bagi orang yang meninggalkan bohong walaupun bercanda, dan subhanallah bermula dari bercanda bohong nanti akan sering ada pernyataan dan perkataan bohong. Sehingga dalam masalah ini para ulama menjelaskan hukum yang melawak ketika dijadikan sebagai profesi maka sebaiknya tidak. Tertawa boleh, tapi tidak sampai terbahak-bahak. Jadi yang mematikan hati tadi itu adalah matikan hati, belum sampai melakukan keharuman. Kalau mati hati susah mendengar ceramah. Tapi kalau sudah masuk tertawa yang menjadikan orang menggunjing, menfitnah, merendahkan syariat, ini gede lagi. Samping hatinya mati, dosa semuanya. Ada seorang ulama dipanggil Imam Abu Hatim, tapi kemudian di ujung namanya itu ditambahkan kata Al-Asam. Asam diambil dari kata summum, omyun buta, bukmun bisu, summun tuli, peka. Jadi Abu Hatim Al-Asam artinya Abu Hatim peka, tuli. Secara bahasa itu menjatuhkan orang. Siapa itu? Itu Abu Hatim peka, Abu Hatim tuli. Karena ada beberapa orang, ada Abu Hatim, yang ini Abu Hatim peka, tuli. Tapi kenapa nama itu tetap tersemat di belakang namanya? Dan tidak ada ulama yang melarang menggunakan peka itu di belakang namanya. Karena dia tidak merasa dijatuhkan dengan itu. Lalu kemudian itu pula tidak menjatuhkan dia di depan orang banyak. Apa sebab kronologis dia dipanggil Al-Asam? Dia seorang ulama. Suatu ketika dia sedang duduk, datang seorang anak gadis bertanya fatwa kepada dia. Saat anak gadis itu bertanya fatwa tentang hukum halal haram suatu masalah, mungkin karena wallahu alam bisawab atau saking groginya atau kentut anak gadis itu di depan dia. Dia ingin menjaga marwah, harkat martabat anak gadis ini supaya jangan sampai merasa malu, maka dia diam, pura-pura nggak dengar. Akhirnya anak gadis itu nggak jadi malu, pulang dan dia cerita ke orang lain. Aku tadi mengalami begini, aku kentut di depan Imam Abu Hatim. Terus apa komen dia? Ternyata Abu Hatim itu peka. Panggil orang Imam Abu Hatim Al-Asam, peka. Sampai akhirnya setelah anak gadis itu meninggal, Imam Abu Hatim Al-Asam panjang umurnya, meninggal anak gadis itu, barulah Abu Hatim mengatakan, aku sebetulnya nggak peka, hanya ingin menjaga kehormatan dirinya. Jadi kisah Abu Hatim Al-Asam dapat kita pahami dua makna. Satu sisi ada saatnya kita menjaga kehormatan orang sampai mati dia. Tapi ada satu sisi kalimat yang nampaknya menjatuhkan sebenarnya tidak menjatuhkan selama kita masih saling paham, saling memahami, saling mengerti. Ada kata-kata yang mungkin kita gunakan tapi menjatuhkan dia, padahal sepertinya pujian. Tapi ada kata-kata yang sepertinya, jadi kalau sudah saling memahami, orang pun mengerti, maka dia tidak menjadi suatu celaan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ijtanibu katsiran minadh dhann, jauhilah prasangka buruk, inna ba'dadh dhanni itsmun, wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan orang, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan ghibah membicarakan aib orang lain, la talmizu bil alqab, janganlah kamu menggunakan gelaran-gelaran yang jelek. Bukankah tuli itu gelaran yang jelek? Iya, tapi saat itu digunakannya bukan untuk menjatuhkan, dan mereka saling memahami tentang al-hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Kata Nabi SAW, dan saya juga pemimpin di sebuah camp istana di pertengahan istana surga, di pertengahan surga. Bagi orang yang meninggalkan bohong walaupun bercanda. Jadi ada orang kalau bohong, mungkin dia bohong itu niatnya, katanya nih bohong baik, gitu kan, sering saya dengar gitu, karena ingin membuat temannya tertawa misalnya, membuat lelucon. Ini semua nggak boleh nih dalam Islam, gitu kan. Sampai-sampai disiapkan sebuah fasilitas istana, camp istana di surga, hanya dimiliki dan dimasukin secara gratis bagi orang yang meninggalkan bohong walaupun bercanda. Jadi sebenarnya dalam Islam seperti para pelawak-pelawak yang buat omongan bohong itu nggak boleh. Sama nggak boleh. Nabi SAW tertawa dengan para sahabat, tapi sesuatu yang benar, bukan dikarang, bukan sesuatu yang dibuat-buat, gitu. Begitu dalam Islam. Dan subhanallah, bermula dari bercanda bohong, nanti akan sering ada pernyataan dan perkataan bohong. Awalnya dari situ tuh.
Kita cuma mau buat orang tertawa, lama-lama nanti kita tarik dalam semua lini kehidupan kita terbiasa bohong. Makanya Islam datang mengatur dari awal. Semua yang menjadi pemicu permasalahan dihilangkan dalam Islam. Dan kata Nabi SAW, serta saya, ya, pemimpin di istana di surga, gitu kan, di tingkat tertinggi surga bagi orang yang memiliki akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Bagaimana hukumnya seseorang yang suka melawak ini Ustaz, dan juga yang menontonnya ini sering dilakukan bagi yang sudah ngaji ataupun belum ngaji Ustaz? Enam. Barakallahu fikum, terima kasih pertanyaannya. Bagaimana hukum orang yang suka ngelawak, dan bagaimana hukum kita ikut menyaksikan atau menonton? Boleh nggak dalam masalah ini? Maka yang perlu kita ketahui dalam masalah ini, bahwa agama kita adalah agama yang sangat sempurna, di mana menjelaskan dalam segala aspek ya kehidupan, baik hukum yang berkaitan masalah ibadah atau dalam masalah interaksi atau yang lainnya, semuanya telah dijelaskan oleh agama kita. Salah satunya adalah tentang masalah melawak ini. Dalam sebuah hadis Nabi kita SAW itu mencela. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Nabi SAW mencela, wailun lilladzi yahdutsu atau yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihil qaum fawailun lahu. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, Nabi SAW mencela, celaka bagi orang yang dia berbicara kemudian dia dusta, tujuannya supaya orang lain tertawa. Ya, celaka baginya. Dan kalau kita perhatikan yang namanya melawak itu biasanya kan cerita-cerita fiktif yang disampaikan, atau justru yang sering kita jumpai adalah ejekan, celaan kepada lawan bicaranya ketika memiliki kekurangan atau yang lainnya. Tujuannya supaya yang nonton itu ikut tertawa, dan ini dicela oleh Nabi kita. Sehingga dalam masalah ini para ulama menjelaskan hukum yang melawak ketika dijadikan sebagai profesi, maka sebaiknya tidak. Sebaiknya cari profesi yang lebih baik dalam masalah ini, pekerjaan yang lebih mulia daripada ya hidup dari penghasilan melawak, ya. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan orang yang menontonnya? Ya, kalau itu dijadikan sebagai hiburan semata, bukan dalam rangka dijadikan sebagai kerutinannya untuk menyaksikan, pokoknya kalau ada tontonan ini dia pasti akan panteng terus, ya, dia mungkin akan malah jadi ini Ustaz, referensi ikut ngelawak. Iya, referensi ikut melawak atau menukil ya ucapan atau lawakannya, maka ini tidak dibenarkan atau sebaiknya ditinggalkan, karena setiap waktu yang kita miliki itu begitulah berharga. Buya, sekarang ini sedang viral pelawak yang memakai Islam sebagai bahan lawakannya. Masyarakat pun menilai ini merupakan penistaan agama. Yang ingin saya tanyakan Buya, bagaimanakah hukum melawak itu dan apa hukumnya tertawa? Karena saya dengar dari ustadz bahwa tertawa itu mematikan hati. Dan terakhir, apakah batasan-batasan kita sebagai muslim dalam bersenang-senang, bercanda atau tertawa? Syukran Buya. Assalamualaikum. Ada tertawa, ada bergembira. Orang bergembira tidak harus tertawa. Kemudian setelah itu orang tertawa pun tidak harus ngakak. Ada tertawa yang manis. Dan itu yang diinginkan oleh baginda Nabi, itu pernah tertawa hatta badat nawajid, sampai kelihatan gerahmnya. Artinya tertawa lebar Nabi, tapi tidak ngakak. Tidak ada gah-gah, tidak ada ngakak. Nabi pernah makan iyyaka wa kathratadh dhahki. Awas, jangan banyak tertawa. Tertawa di sini paham jelas ulama ngakak, kathratadh dhahki. Fa innahu, sebab namanya ad-dhahak tapi tertawa, yumitul qalba, mematikan hati. Mematikan hati. Kalau hati mati itu susah untuk mendengar petuah, susah mendengarkan ceramah. Wa yadhhabu binuril wajhi, akan menghilangkan wibawa, kemuliaan hilang. Bersama orang suka ketawa. Baik. Kemudian ini ketawa yang apa? Ini ketawa yang halal. Ini ketawa yang halal. Ketawa yang halal itu menjadikan sebab ketawa ngakak yang halal. Kalau ketawa Nabi dhahik,
Dan kebanyakan tawanya Nabi adalah tabassum, ibtisamah, senyum. Ada pernah Nabi ketawa dengan kata sampai terlihat gerahamnya. Kalau sudah gerahamnya kelihatan berarti tertawa lebar, tapi tidak sampai ngakak. Itu adalah orang yang selama ini kita mengaku mencintainya. Paling tidak kita meniru beliau dalam urusan tertawa. Ini tertawa yang mematikan hati, ini tertawa yang halal. Lah kalau haram bagaimana? Sangat jauh mematikan hati. Tertawa ini lihat, kalau orang membuat tertawa seseorang berarti menjadikan sebab kematian hati. Mohon maaf, biarpun itu di dalam menyampaikan kebaikan, tapi kok dibarengi dengan tertawa yang menjadikan orang ngakak. Kalau tertawa wajar. Hari ini berapa kali kita tertawa? Tertawa tidak dilarang, tapi ini para ulama jangan goh-goh yang sampai ngakak, terpinggal-pinggal, cungkir balik, kan ada sakit perut. Kan istilahnya begitu, sampai sakit perut, kepala tawa sampai sakit perut. Nah, itu yang halal, itu menjadikan hati mati. Bagaimana dengan halal? Lah haram itu martabatnya macam-macam. Yang pertama, orang membuat tertawanya seseorang dengan dusta. Kehabisan bekal harus berbohong. Nah, ini juga sudah dibenarkan. Kemudian setelah dusta berbohong. Kebohongan, tingkat kebohongan bermacam. Kalau bohong atas nama syariat, ya sebesar itu dosanya, melanggar syariat. Kemudian menggunjing Allah. Saya tidak akan bicara tentang pelawak. Pelawak itu dia adalah orang yang mungkin jarang menghadiri majelis ilmu dan sebagainya. Kami tak mungkin itu salah, akan tapi kesalahan dia pun perlu kita benahi, bukan untuk kita caci dan kita olok, karena kebanyakan dari pelawak pun juga jarang menghadiri majelis mulia. Sehingga jika terjadi yang demikian ya perlu dibenahi dengan cara yang baik. Tapi yang jadi masalah adalah kadang di tempat yang mulia. Ini harus kita adil. Di tempat yang mulia, contoh atas nama ustadz, atas nama santri dan sebagainya, membuat tertawa seseorang dengan menggunjing. Apakah menggunjing orang Madura, menggunjing orang Tegal, menggunjing orang Batak, menggunjing orang Jawa? Yuk coba, apakah itu tidak bikin sakit hati orang? Misalnya menggunjing suku, menisbatkan satu suku dengan sebuah kejelekan, akhirnya orang tertawa semuanya. Tertawa boleh, tapi tidak sampai terbahak-bahak. Jadi yang mematikan hati tadi itu adalah matikan hati, belum sampai melakukan keharuman. Kalau mati hati susah mendengar ceramah. Tapi kalau sudah masuk tertawa yang menjadikan orang menggunjing, menfitnah, merendahkan syariat, ini gede lagi, samping hatinya mati, dosa semuanya itu. Dan dosanya dosa gede, soal gunjing orang sekampung. Coba kalau saya merendahkan satu suku Jawa atau suku Batak atau suku Madura, berarti saya harus minta maaf sekampung orang Madura semuanya misalnya. Kita harus banyak tobat ternyata semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari berbagai macam bahaya dan juga penyakit, amin ya robbal alamin. Baik ya, berjumpa kembali bersama dengan kami, channel yang membahas mengenai kajian-kajian dan juga hukum-hukum Islam yang disampaikan oleh ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan dalam video ini. Dan barusan kita dengar ya penjelasan dari ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan dalam video ini, yang membahas mengenai bagaimana hukumnya melawak ya. Tadi sudah dijelaskan oleh ustadz-ustadz ya, dari awal sampai akhir bagaimana hukumnya melawak dalam pandangan Islam itu bagaimana, atau berbohong hanya agar orang yang mendengarnya bisa tertawa itu bagaimana hukumnya. Maka tadi sudah dijelaskan. Baik ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kita semuanya dan juga sebagai penambahan ilmu. Dan buat teman-teman mungkin yang mau berdiskusi, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.